Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiranti Hadistapuri, NIM 180291178 dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai bangun ruang. Apa itu bangun ruang? Dalam matematika, menurut para ahli, bangun ruang adalah bangun yang memiliki volume, isi, dan memiliki 3 komponen penyusun berupa sisi, rusuk, dan titik sudut. Bangun ruang juga disebut sebagai bangun 3 dimensi. Lebih jelasnya, komponen sisi pada bangun ruang adalah bidang pembatas yang memisahkan bangun ruang dengan ruang yang berada di luarnya. Sementara itu, rusuk bangun ruang adalah pertemuan dua sisi yang membentuk ruas garis, dan titik sudut bangun ruang adalah titik pertemuan dari 3 rusuk atau lebih. Bangun ruang terdiri dari 2 macam. Yang pertama adalah bangun ruang sisi lengkung, dan yang kedua adalah bangun ruang sisi datar. Bangun ruang sisi lengkung contohnya adalah bola, tabung, dan kerucut. Bangun ruang sisi datar contohnya adalah kubus, balok, limas, dan prisma. Nah, pada video kali ini saya akan membahas 3 jenis bangun ruang sisi datar. Yang pertama yaitu kubus, yang kedua balok, yang ketiga limas, menggunakan aplikasi GeoGebra, meliputi definisinya, sifat-sifat, serta volumenya. Bangun ruang yang pertama yaitu kubus. Kubus merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 sisi serupa yang berwujud bujur sangkar. Kubus, nama lainnya adalah bidang 6 beraturan. Kubus sebetulnya adalah bentuk khusus dari prisma segi 4, sebab tingginya sama dengan sisi alas. Nah, kubus ini memiliki beberapa sifat. Yang pertama, kubus memiliki 6 sisi berbentuk persegi yang ukuran luasnya sama. Memiliki 12 rusuk yang ukuran panjangnya sama. Memiliki 8 titik sudut, 4 buah diagonal ruang, dan 12 buah diagonal bidang. Dengan rumus volume kubus adalah sisi dikali sisi dikali sisi, atau volume kubus sama dengan sisi pangkat 3. Nah, dengan menggunakan animasi 3 dimensi dari kubus ini, saya akan menjelaskan bagian-bagian kubus beserta dengan sifat-sifatnya tadi. Sifat kubus kita yang pertama yaitu memiliki 6 sisi berbentuk persegi yang ukuran luasnya sama. Mana sih yang 6 sisi berbentuk persegi itu? Sisi pada kubus kita ini adalah sisi MNOP yang pertama, kemudian sisi GHNM, sisi yang kedua. Nah, ini sisi yang kedua, kemudian ada sisi kita yang ketiga, sisi GMPC, ada sisi JPOI, ada sisi IONH, dan sisi kita yang keenam yaitu sisi GJIH. Nah, sisi ini biasa disebut dengan sisi alas. Kemudian sisi atap yaitu sisi yang berwarna biru ini. Berarti dapat kita lihat dengan jelas bahwa kubus memiliki 6 sisi. Juga bisa dapat kita perhatikan menggunakan jaring-jaring kubus kita ini. Di sini ada sisi yang pertama, sisi yang kedua, sisi yang ketiga, yang keempat, yang kelima, dan satu lagi sisi yang keenam yaitu sisi alas. Memiliki ukuran yang sama. Nah, gimana cara kita menceknya agar kita tahu bahwa sisi-sisi dari kubus kita ini memiliki ukuran yang sama? Kita gunakan menu area. Kemudian kita klik pada sisi yang ingin kita ketahui luasnya. Pertama, sisi atap kita, yaitu memiliki luas area 8 satuan. Kemudian ke sisi yang ini memiliki, yaitu sisi JIOP, ada 8 satuan juga. Kemudian sisi kita yang berikutnya, area IHNO dengan 8 satuan. Kemudian kita coba juga dengan sisi kita yang lainnya, yaitu sisi HGMN dengan 8 satuan. Nah,
dari keempat ini sudah terlihat bahwa sisi-sisi dari kubus kita ini memiliki luas yang sama, juga 8 satuan. Kemudian sisi kita yang terakhir yaitu sisi alas, sisi yang keenam, kita juga ukur berapa ukurannya. Sama, yaitu memiliki luas 8 satuan. Nah, berikutnya kita masuk ke sifat yang kedua. Memiliki 12 rusuk yang ukuran panjangnya sama. Mana sih ke-12 rusuk tersebut? Nah, yang pertama yaitu rusuk PJ, yang ini. Kemudian ada rusuk GM, ada rusuk PN, ada rusuk SO. Berarti sudah ada 4 rusuk. Kemudian bagian sisi atap itu juga ada 4 rusuk. 1, 2, 3, 4. Jadi dengan sisi tegak tadi sudah ada 8 rusuk. Kemudian sisi alasnya ada 4 rusuk juga, yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, berarti kubus kita memiliki 12 rusuk. Ada 4 pada sisi atap, ada 4 pada sisi alas, dan ada 4 juga pada sisi tegaknya. Jadi totalnya ada 12 rusuk. Nah, ukuran yang sama panjang ini dapat kita periksa menggunakan distance or length atau jarak atau panjang. Nah, kita klik pada gambar kubus kita, lebih tepatnya pada rusuk kubus kita, yaitu di sini. Untuk NO memiliki panjang 2, berapa ini ya? 2,83. Kemudian rusuk yang lainnya 2,83, ini juga 2,83, ini juga 2,83. Kemudian kita lihat dari rusuk sisi tegaknya, ada berapa ukuran panjangnya itu. Ini juga 2,83, ini juga 2,83. Berikutnya 2,83, 2,83. Begitupun dengan sisi alasnya, kita lakukan hal yang sama. Menggunakan menu jarak atau panjang. Kita ketahui panjangnya 2,83 satuan, ini 2,83 satuan, ini 2,83 satuan, dan rusuk yang terakhir yaitu 2,83 satuan. Jadi, ke-12 rusuk pada jadi ke-12 rusuk pada kubus kita ini memiliki panjang yang sama. Sifat kubus yang selanjutnya yaitu kubus memiliki 8 titik sudut. Nah, ke-8 titik sudut itu antara lain yaitu titik M, titik N, titik O, titik P. Berarti sudah ada 4. Kemudian yang di bagian alas itu ada titik 1, titik P, kemudian titik S, ada juga titik J, kemudian juga ada titik Q. Jadi, dari kubus kita ini terlihat ada 8 titik sudut. Kubus yang keempat, kubus memiliki 4 buah diagonal ruang. Nah, yang mana itu? Kita akan tunjukkan dengan menggunakan menu segmen. Sebelumnya, di sini juga sudah ada satu, yaitu segmen yang berwarna merah. Segmen yang berwarna merah ini adalah diagonal ruang. Ini adalah diagonal ruang yang pertama. Kemudian diagonal ruang yang kedua adalah dari titik P sampai ke titik
Kita rubah warnanya menjadi warna merah, biar sama dengan yang sebelumnya. Nah, kemudian diagonal ruang yang ketiga, yaitu dari ini ke titik yang di sini, kemudian ini. Nah, itulah keempat diagonal ruang pada kubus kita ini, yang berwarna merah. Selanjutnya, sifat kubus yang terakhir, yaitu kubus memiliki 12 buah diagonal bidang. Nah, diagonal bidang ini, untuk menunjukkannya, saya juga akan menggunakan menu segmen, menggunakan warna hijau. Yang pertama sudah ada, yaitu yang ini. Kemudian diagonal yang kedua, yang ini. Sudah ada diagonal yang kedua. Lanjut ke sisi lainnya. Dengan menu segmen akan dilukiskan juga diagonal bidangnya. Ada 2. Nah, untuk sisi yang tegal itu sudah ada sebanyak 8 diagonal bidang. Sisi ini 1, ada 2, ini juga 2, ini 2, dan belakangnya juga 2. Jadi sudah ada 8 diagonal bidang pada sisi tegaknya. Kemudian untuk sisi atap itu juga ada 2 diagonal bidang. Nah, 1, 2. Ditambah 2 dengan ini, kita perolehkan dari 8 menjadi 10 diagonal bidang. Kemudian untuk sisi alas juga ada 2 diagonal bidang. Nah, jika kita totalkan 2 dari sisi alas, 2 dari sisi atap, dan 8 dari sisi yang tegaknya, berarti untuk kubus ada 12 buah diagonal bidang. Nah, berikutnya saya akan menunjukkan volume dari kubus kita ini menggunakan aplikasi GeoGebra. Yaitu kita gunakan menu volume. Lalu kemudian kita klik pada kubus kita ini. Sehingga diperoleh bahwa kubus kita memiliki volume sebesar 22, di sini volumenya adalah 22,63 satuan pangkat 3. Selanjutnya kita masuk ke balok. Balok adalah suatu bangun ruang yang mempunyai 3 pasang sisi segi 4, di mana pada masing-masing sisinya yang berhadapan mempunyai bentuk serta ukuran yang sama. Ada beberapa sifat-sifat balok. Yang pertama, sedikitnya sebuah balok mempunyai 2 pasang sisi yang berbentuk persegi panjang. Yang kedua, rusuk-rusuk yang sejajar memiliki ukuran yang sama panjang. Yang ketiga, masing-masing diagonal bidang pada sisi yang berhadapan berukuran sama panjang. Yang keempat, masing-masing diagonal ruang pada balok mempunyai ukuran yang sama panjang. Dan yang kelima, masing-masing bidang diagonalnya berbentuk persegi panjang. Rumus menghitung volume balok secara manual atau pada umumnya kita biasa menggunakan formula yaitu panjang dikali lebar dikali tinggi. Dengan menggunakan animasi 3 dimensi dari balok ini, saya akan menjelaskan sifat-sifat balok dan menunjukkan cara menghitung volume balok menggunakan aplikasi GeoGebra ini. Nah, untuk sifat yang pertama yaitu katanya adalah sedikitnya sebuah balok mempunyai 2 pasang sisi yang berbentuk persegi panjang.
Dua pasang sisi yang berbentuk persegi panjang tersebut adalah sisi PSRO dengan sisi TQGN. Kemudian sisi yang berbentuk persegi panjang satunya lagi adalah sisi atap, yaitu sisi RNTS, dan dengan sisi alasnya yaitu PQGO. Atau bisa kita kasih warna untuk lebih membuatnya berbeda, yaitu untuk sisi atap kita kasih warna hijau dan sisi alasnya juga warna hijau, menunjukkan kedua sisi ini berhadapan dan berbentuk persegi panjang. Kemudian sisi yang ini kita kasih warna biru dengan sisi yang ada di hadapan depannya juga, yaitu berwarna biru. Nah, jadi terlihat jelas ada dua pasang sisi yang sejajar. Belum terjadi warna. Jadi, dapat kita lihat dengan jelas dua pasang sisi yang berbentuk persegi panjang tersebut. Sifat yang kedua yaitu rusuk-rusuk yang sejajar memiliki ukuran yang sama panjang. Nah, dengan menggunakan menu jarak atau panjang pada aplikasi GeoGebra ini, kita dapat memeriksa panjang dari rusuk-rusuk yang sejajar tersebut. Cukup dengan mengklikkan saja pada rusuk-rusuk yang sejajar. Nah, di sini ada rusuk ST, itu ukurannya 2 satuan, sejajar dengan rusuk PQ, juga 2 satuan, sejajar dengan rusuk RN, yang ukurannya juga 2 satuan, kemudian rusuk yang satunya lagi yaitu rusuk GO yang juga berukuran 2 satuan. Kemudian rusuk yang lainnya yaitu rusuk yang panjang, tadi adalah rusuk yang lebarnya. Sekarang yang panjangnya yaitu ada rusuk NT berukuran 4 satuan, RS 4 satuan, OP 4 satuan, dan satu laginya yaitu juga 4 satuan. Nah, di sini dapat kita lihat dengan jelas. Ukurannya adalah 4 satuan. Nah, ini 4 satuan. Jadi, rusuk-rusuk yang sejajar pada bangun balok ini memiliki ukuran yang sama panjang. Sifat balok yang ketiga yaitu masing-masing diagonal bidang pada sisi yang berhadapan berukuran sama panjang. Nah, sekarang kita lukis dulu diagonal bidangnya dengan menggunakan menu segmen. Pertama, kita lukiskan dulu pada bidang STPQ. Diagonal bidangnya adalah kemudian ini kita ganti dengan garis biar lebih jelas bahwa ini adalah diagonal bidangnya. Nah, kita lanjutkan menggambar diagonal bidangnya. Kita gambar dulu semua diagonal bidang yang ada pada bangun balok ini. Untuk yang bagian sisi berbentuk persegi panjang, kita gambar saja dengan menggunakan garis putus-putus berwarna biru. Selanjutnya itu pada sisi alasnya. Kita gunakan juga menu segmen untuk menggambarkan diagonal bidangnya. Nah, selanjutnya di sisi satu lagi yaitu sisi sini. Dengan menggunakan segmen.
Nah, kita sudah menggambarkan masing-masing diagonal bidangnya. Selanjutnya, kita mengukur panjang dari masing-masing diagonal ini. Apakah ukurannya sama atau tidak? Untuk sisi-sisi yang berhadapan dengan menggunakan menu jarak atau panjang. Nah, untuk sisi yang ini, kita sudah memiliki 3 pasang sisi yang berhadapan, yaitu sisi warna biru, sisi warna hijau, dan sisi berwarna pink. Selanjutnya, kita gunakan saja menu jarak atau panjang ini untuk mengukur panjang dari masing-masing diagonal yang berhadapan. Yang pertama yaitu sisi yang berwarna biru. Ukurannya adalah nah 4,47. Di sini. 4,47 juga. Kemudian yang ini kita periksa juga berapa panjangnya menggunakan menu jarak atau panjang. Ukurannya adalah 4,47 juga. Nah, 4,47. Selanjutnya, sisi yang berwarna hijau. Kita ukur juga berapa panjang diagonal bidangnya. Yaitu 4,47 juga. Apakah sama dengan sisi alas? Kita gunakan juga menu jarak atau panjang. Nah, kita dapat melihat bahwa sisi diagonal yang berada di alas ini adalah 4,47. Nah, tinggal satu pasang sisi lagi yang akan kita ukur, yaitu sisi yang berwarna pink. Sisi yang berwarna pink ini apakah memiliki ukuran yang sama diagonalnya atau tidak? Diagonalnya berukuran 2,83. Nah, selanjutnya yang ini kita ukur juga apakah sama dengan sisi yang tadi. Dan ternyata diagonalnya juga memiliki ukuran yang sama, yaitu 2,83. Sifat yang selanjutnya yaitu diagonal ruang pada balok mempunyai ukuran yang sama panjang. Nah, untuk jumlahnya baik diagonal ruang dan diagonal bidang itu sama dengan kubus. Yaitu untuk diagonal bidang, kubus mempunyai 12 diagonal bidang. Begitupun dengan balok. Kemudian untuk diagonal ruang, kubus memiliki 4 diagonal ruang, dan balok pun juga memiliki 4 diagonal ruang. Nah, saya akan menunjukkan mana sih diagonal ruang pada balok ini, yaitu kita akan gunakan warna oranye. 1, 2, 3, 3, dan 4. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat seperti ini. Jadi terdapat 4 buah diagonal ruang pada bangun balok kita ini, yaitu yang berwarna oranye. 1, 2, 3, 4. Nah, keempat diagonal ruang ini memiliki ukuran yang sama panjang. Nah, kita akan ukur dengan menggunakan menu jarak atau panjang. Yang kita gunakan sama juga pada mengukur jarak, mengukur
panjang dari diagonal bidangnya. Kita klik. Kita pengen lihat dulu berapa ukurannya ini, yaitu kita menggunakan Nah, ukurannya adalah 4,9. Jadi ukuran diagonal ruang dari bangun balok kita ini adalah 4,9. Selanjutnya kita periksa juga ukuran yang 3 diagonal ruang lainnya. 4,9 juga. Nah, dapat kita lihat dengan jelas bahwa keempat diagonal bidang kita ini memiliki ukuran yang sama panjang, yaitu 4,9. Nah, inilah tampilan dari balok kita yang sudah digambarkan diagonal bidang dan diagonal ruangnya beserta ukuran-ukurannya. Selanjutnya kita akan masuk ke sifat yang kelima, yaitu katanya balok itu masing-masing bidang diagonalnya berbentuk persegi panjang. Nah, saya akan menunjukkannya juga dengan menggunakan aplikasi GeoGebra ini. Tapi sebelum itu, saya akan menghapus kembali gambar atau garis diagonal bidang dan diagonal ruang ini beserta ukurannya agar dapat terlihat dengan jelas bidang diagonal yang berbentuk persegi panjang tersebut. Nah, setelah saya hapus semua, selanjutnya saya akan memperlihatkan bidang diagonal yang berbentuk persegi panjang pada bangun balok kita ini, yaitu dengan menggunakan menu poligon. Yang pertama itu, diagonal pertama kita adalah yang ini, berbentuk persegi panjang. Nah, biar lebih jelas, kita akan lihat dari segala arah, bahwa terlihat kan, kalau bidang PSNG ini adalah bidang diagonal bangun balok kita. Nah, bidang diagonal berikutnya yaitu yang terbentuk dari titik R, S, I, dan O. Nah, jadi sekarang kita sudah memiliki dua bidang diagonal yang berbentuk persegi panjang. Nah, bidang diagonal pada bangun balok ini itu ada 4. Dua lagi yaitu bidang S, T, G, O. Kemudian ada bidang P, I, N, R. Nah, sekarang bidang diagonal pada bangun balok kita yang berbentuk persegi panjang sudah ada 4. Selanjutnya yaitu saya akan menunjukkan cara menghitung volume bangun balok kita ini dengan menggunakan aplikasi GeoGebra, yaitu dengan menggunakan menu volume. Nah, kita klikkan pada bangun balok kita. Sehingga kita akan memperoleh bahwa volume balok kita ini adalah 16 satuan pangkat 3. Karena untuk volume itu satuannya itu misal cm, maka cm pangkat 3. Nah, selanjutnya kita masuk ke bangun ruang yang ketiga, yaitu limas. Limas merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N. Dapat berupa segitiga, segi 4, segi 5, dan lain sebagainya, serta bidang sisi tegak berbentuk segitiga yang berpotongan di satu titik puncak. Nah,
Terdapat banyak jenis limas yang dikategorikan dengan dilandasi bentuk alasnya, antara lain limas segitiga dengan alas berbentuk segitiga, limas segi empat dengan alas berbentuk segi empat, limas segi lima dengan alas berbentuk segi lima, limas segi enam dengan alas berbentuk segi enam, dan lain sebagainya. Sifat-sifat limas yang pertama yaitu memiliki N ditambah satu sisi, yakni satu sisi berbentuk segi N yang berupa alas, serta N sisi lainnya berbentuk segitiga yang merupakan sisi tegak. Yang kedua, limas memiliki 2N buah rusuk. Yang ketiga, limas memiliki N ditambah satu titik sudut, antara lain N titik sudut terletak di bagian alas, serta satu titik sudut terletak di bagian atas yang merupakan titik puncak. N ini dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk volume limas, kita menghitungnya menggunakan formula 1/3 dikali luas alas dikali dengan tinggi limas. Nah, saya akan menunjukkan bagaimana cara menghitung volume limas dengan menggunakan aplikasi GeoGebra ini dan menunjukkan apa-apa saja yang ada pada sifat-sifat limas tadi. Untuk itu, jenis limas yang saya gunakan adalah limas segi 4. Dengan menggunakan animasi 3 dimensi limas kita ini, akan kita lihat sifat-sifat limas yang telah kita ketahui sebelumnya. Nah, sifat yang pertama yaitu limas memiliki N ditambah satu sisi. Karena limas kita adalah limas segi 4, berarti nilai N pada limas kita adalah 4. Jadi, sifat limas ini kita yaitu memiliki 4 ditambah satu sisi, yakni 5 sisi, yaitu satu sisi berbentuk segi 4 yang berupa alas, kemudian N sisi lainnya, yaitu 4 sisi lainnya berbentuk segitiga dan merupakan sisi tegak. Nah, keempat sisi tersebut adalah 1, 2, 3, 4. Atau dapat kita lihat dengan jelas dari jaring-jaring limas kita ini, yaitu ada 4 sisi yang berbentuk segitiga. 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian sifat yang berikutnya yaitu limas memiliki 2N buah rusuk. Berarti limas kita ini memiliki 2 dikali 4 buah rusuk, yaitu 8 rusuk. Nah, manakah ke-8 rusuk tersebut? Ada 1, 2, 3, 4. 4 rusuk yang tegak. Kemudian di sisi alas juga ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti 4 di sisi alas dan 4 di sisi tegak. Ada 8 buah rusuk untuk limas segi 4 kita ini. Sifat yang selanjutnya yaitu limas memiliki N ditambah 1 titik sudut. Berarti untuk limas kita ini ada 4 ditambah 1 titik sudut, yaitu 5 titik sudut. Dengan 4 titik sudut terletak di bagian alas, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Kemudian, 1 titik sudut terletak di bagian atas yang merupakan titik puncak, yaitu titik M. Nah, berikutnya kita akan mencari volume limas dengan menggunakan aplikasi GeoGebra ini. Untuk itu, dapat kita gunakan menu volume. Kemudian kita klik pada bangun limas kita, sehingga kita akan dapat peroleh bahwa volume limas kita yaitu adalah 1,33 satuan pangkat 3. Itulah pembahasan saya mengenai bangun ruang kubus, balok, dan limas. Terima kasih sudah menyaksikan video saya dari awal hingga akhir. Sampai jumpa!